Baik, selamat datang di video sesi pertemuan keempat. Jadi di sesi kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang pernyataan kondisi atau percabangan. Nah, secara teori nanti bisa dibaca seperti biasa di modul praktikum. Jadi di sini ada di modul 4 pernyataan kondisi. Nah, di sini teorinya sudah dapat kalian baca secara lengkap. Nah, tapi di video ini saya akan coba membahas lebih detail lagi dan juga ada beberapa contoh tentang penggunaan pengkondisian khususnya menggunakan if. Ya, ini fungsi if yang akan kita pelajari. Oke, sebelum itu saya akan bahas teorinya dulu. Ya, secara teori di sini saya gambarkan tentang pernyataan kondisi atau percabangan. Jadi kita akan bagi menjadi 3 garis besar, 3 bagian terlebih dahulu. Jadi yang pertama di sini ada pernyataan kondisi atau percabangan yang memiliki satu kondisi saja. Nah, yang dimaksud memiliki satu kondisi ini adalah kondisi benar saja. Ya, jadi di sini hanya memiliki kondisi benar saja. Ini hanya memiliki kondisi benar. Oke, jadi yang dimaksud memiliki kondisi benar adalah ketika sebuah pernyataan atau kondisi bernilai benar, maka nanti akan muncul outputnya seperti apa. Nah, contoh kalau di dalam bahasa pemrograman PHP, jadi kita akan contohkan yang pertama ini. Kita buat project dulu seperti biasa di folder htdocs. Mungkin bagi yang lupa, mereview sedikit di pertemuan kemarin. Di Windows bisa dibuka di directory C, kemudian masuk ke folder exam, kemudian masuk ke folder htdocs, kemudian silahkan kalian buat foldernya di sini, di dalam folder htdocs. Ya, misalnya nama foldernya yang akan kita buat adalah pertemuan 4. Jadi ini adalah folder yang akan kita buat, yaitu pertemuan 4. Ya, langsung aja kita buat foldernya di dalam htdocs. Nama foldernya adalah pertemuan 4. Ya, jadi nanti project kita akan semuanya disimpan di sini, di pertemuan 4. Jadi kita buka foldernya di Sublime Text. Oke, jadi di sini sudah foldernya. Sekarang kita akan buat file yang pertama. Kita simpan. Nama filenya misalnya coba1.php. Ya, di contoh yang pertama ini kita akan membuat pengkondisian menggunakan satu kondisi. Ya, menggunakan satu kondisi, yaitu kondisi benar. Oke, kondisi benar. Caranya membuat sintaksnya di sini adalah kita akan menggunakan perintah if. Ya, kalau di Sublime Text di sini sudah ada autocomplete-nya. Kalian bisa tekan enter atau tekan tombol tab. Jadi dia akan langsung otomatis membuat blok programnya seperti ini. If, kemudian dalam kurung. Nah, di sini nanti akan kita isi kondisi. Kemudian kurung korawal buka dan ditutup dengan kurung korawal tutup. Ya, bentuk penulisan programnya seperti ini. Nah, kemudian di dalam kondisinya, di sini kita isi kondisi yang akan kita cek nilai benarnya. Jadi kondisi yang bernilai benar akan kita cek di sana. Misal, kita akan cek di sini if, jadi apakah 1 kurang dari 2, ya, apakah 1 kurang dari 2, karena di sini kondisinya bernilai benar, maka kita dapat menampilkan outputnya di sini. Benar. Oke, jadi apakah 1 lebih atau kurang dari 2? Jadi jawabannya adalah benar. Karena 1 ini kurang dari 2. Kita simpan. Sekarang kita coba buka di
web browser. Ya, jadi sebelum kita jalankan di web browser, pastikan examnya Apache Web Servernya sudah kalian jalankan. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba lihat hasilnya. Kita buka di localhost, / nama foldernya tadi adalah pertemuan 4, nama filenya adalah coba1.php. Nah, jadi outputnya yang tampil di sini adalah benar. Oke, karena dia hanya bisa mendetek atau mengecek nilai benar saja. Hanya satu kondisi, yaitu benar saja. Tapi kalau misalnya nilainya salah, contoh misalnya, apakah 3 kurang dari 2? Nah, ini jawabannya salah, karena seharusnya 3 ini lebih dari 2. Maka output ini tidak akan ditampilkan di dalam browser atau di dalam hasilnya. Sekarang kita coba simpan, dan kita refresh. Jadi dia tidak bisa mendeteksi nilai salah. Oke, karena dia hanya memiliki satu kondisi, yaitu nilai benar saja. Nah, jadi itu teori yang pertama, satu kondisi, yaitu bernilai benar saja. Nah, sekarang kita lanjut ke poin yang nomor 2. Di sini kita juga bisa membuat percabangan yang memiliki 2 kondisi. Yang dimaksud 2 kondisi itu, yang memiliki kondisi benar dan salah. Jadi ada 2 pernyataan di sini. Nah, jadi ada benar dan salah. Oke, kalau yang tadi hanya benar saja. Kalau yang sekarang ada benar dan salah. Jadi ini ada 2 kondisi. Nah, untuk penulisan codingnya, jadi seperti yang tadi, yang sudah kita coba, if 1 kurang dari 2, maka bernilai benar. Nah, kalau sekarang kita memiliki 2 kondisi. Jadi ada benar dan salah. Nah, kondisi salahnya kita bisa tambahkan else di sini. Else kurung kurawal buka tutup. Nah, kemudian kalau salah, berarti kita tampilkan tulisan salah. Oke, jadi ada benar dan ada salah. Jadi ini ada 2 kondisi yang akan kita cek. Apakah dia benar atau dia salah. Oke, nah kondisinya kita lihat lagi di sini. Apakah 1 kurang dari 2? Ya, memang benar 1 ini kurang dari 2. Maka outputnya adalah benar. Kita coba refresh. Ya, benar. Tapi kalau contohnya kita ubah, kalau kondisinya kita ubah, apakah 3 kurang dari 2? 3 ini seharusnya kan lebih dari 2, bukan kurang dari 2. Maka kalau kondisinya seperti ini, maka dia bernilai salah. Sekarang kita cek, apakah dia bernilai salah? Oke, jadi salah. Oke, itu bedanya. Kalau yang tadi hanya satu kondisi, berarti benar saja. Kalau salah, berarti di sini kosong tadi. Tidak ada outputnya. Sedangkan kalau 2 kondisi, dia bisa benar dan salah. Oke, jadi itu 2 kondisi. Nah, sekarang ke poin yang terakhir. Jadi ada percabangan yang memiliki lebih dari 2 kondisi. Lebih dari 2 kondisi. Jadi yang pertama satu kondisi yaitu benar, kemudian 2 kondisi benar dan salah. Sedangkan yang ketiga ini lebih dari 2 kondisi. Nah, lebih dari 2 kondisi ini ada banyak hal. Jadi misal kondisi yang pertama itu apa? Kondisi yang pertama apa? Kemudian kondisi yang kedua apa? Kondisi yang ketiga apa? Sampai kondisi N. Jadi bisa bebas. Oke, bisa kalian tentukan sendiri sesuai dengan kasusnya seperti apa. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari sekarang. Nah, kalau yang tadi yang pertama, yang kita gunakan hanya if. Ya, if seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, yang kita gunakan adalah if, else. Jadi if dan else. Benar dan salah. Sedangkan kalau yang tiga, yang ini, yang kita gunakan adalah if, kemudian
Ini kondisi yang pertama. Setelah itu kondisi yang kedua. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kita tambahkan else if. Else if. Ini kondisi yang kedua. Kemudian terus kita tambahkan else if lagi. Else if. Ini kondisi yang ke n sampai kondisi berapapun kalian tinggal tambahkan else if dan seterusnya. Dan terakhir kita tambahkan else-nya. Ya, kita tambahkan else. Atau selain dari kondisi 1, 2, 3 sampai n, maka outputnya apa? Oke. Jadi strukturnya seperti ini untuk bagian yang ketiga. Nah, sekarang kita coba lihat codingnya seperti apa. Kita akan coba sekarang. Saya buat file baru. Masih di dalam folder yang sama, di pertemuan 4. Kita simpan. Nama filenya adalah coba2.php. Nah, contoh di sini, saya akan menggunakan variabel. Ya, penjelasan mengenai variabel bisa dilihat di pertemuan yang sebelumnya. Saya punya variabel di sini, nama variabelnya adalah lampu. Nilainya adalah kuning. Oke, jadi itu ada variabel lampu, nilainya adalah kuning. Nah, sekarang saya akan cek nilai lampunya sesuai dengan warna yang akan dimiliki lampu. Nah, contoh, di dalam kondisi yang pertama, ini kondisi yang pertama, ya, kita buat if-nya seperti ini, kondisi yang pertama, sama seperti yang saya gambar tadi, if ini, kondisi yang pertama. Nah, di dalam kondisi yang pertama ini, kita akan isi kondisinya di sini. Ya, jika variabel lampu berwarna merah. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan 2 sama dengan, bukan 1. Oke, jadi 2 sama dengan. Nah, bedanya, kalau sama dengannya 1, ini fungsinya untuk memberikan nilai. Ya, jadi kita memberikan nilai kuning ke dalam variabel lampu. Sedangkan kalau sama dengannya 2, kita akan membandingkan nilai. Jadi kita akan membandingkan nilai apakah lampu ini bernilai merah. Oke, jadi ini untuk memberikan nilai, sedangkan sama dengan 2 untuk membandingkan nilai. Ya, itu teori penjelasannya. Oke, jadi kondisinya sudah kita isi di sini. Kondisi yang pertama, jika lampu berwarna merah, maka nanti outputnya adalah berhenti. Sudah. Kemudian kita lanjut ke kondisi berikutnya. Kondisi yang kedua. Jadi untuk kondisi yang kedua, ini, oke, jadi kita akan tambahkan else if. Ya, bukan if, tapi else if. Jadi kita tambahkan else if seperti ini. Sorry, else if. Ya. Nah, jadi di dalam kondisinya, sekarang kita isi kondisi yang kedua. Jika lampu berwarna kuning, maka nanti outputnya adalah hati-hati. Oke, kondisi pertama, jika lampu berwarna merah. Kondisi kedua, jika lampu berwarna kuning. Kemudian kita lanjut lagi ke kondisi yang ketiga. Jika lampu berwarna hijau, maka outputnya adalah jalan. Ya, jadi kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga, dan selain merah, kuning, dan hijau, nanti kita tambahkan else di sini, selain ketiganya, maka nanti outputnya adalah lampu rusak. Oke, jadi ini kondisi percabangan
yang memiliki lebih dari 2 kondisi. 1, 2, 3, dan 4. Ini terakhir. Ya, jadi jumlahnya tidak terbatas sesuai dengan kasus yang kalian buat. Nah, jadi kita akan coba jalankan programnya. Nah, kita simpan. Kita buka di coba2.php. Ya, maka di sini outputnya adalah hati-hati. Oke, outputnya adalah hati-hati karena lampu yang kita miliki di sini nilainya adalah kuning. Nah, kalau saya ganti, lampu sama dengan merah. Berarti nanti di sini outputnya adalah berhenti. Kalau saya ganti lampu berwarna hijau, nanti di sini outputnya adalah jalan. Sedangkan kalau lampu berwarna ungu, karena di sini tidak ada warna ungu, seharusnya tampil adalah lampu rusak. Kita refresh. Oke, lampu rusak. Ya, jadi seperti itu untuk proses percabangan yang memiliki lebih dari 2 kondisi. Ya, untuk penjelasan selanjutnya, saya lanjut di video berikutnya. Terima kasih.